Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kang Mas dan juga Mas Bro yang ada di sono yang keren-keren. Ini adalah bulan puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan hari ini kita akan membahas seputar MotoGP hari ini tentang hasil dari Thailand MotoGP 2025. Walaupun agak telat, ya tidak apa-apa, oke? Yang pertama pastinya adalah Marc Marquez yang menjadi juara lagi di race utamanya Thailand. Diketahui para pembalap memang banyak yang menggunakan ban depan lunak dan juga belakangnya yang medium. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah depannya atau belakangnya itu yang medium seperti itu. Di race ini memang tidak ada begitu banyak yang berubah seperti di sprint waktu kemarin-kemarin gitu ya. Karena memang di race ini tetap Marquez, yang kedua adalah adiknya Alex, dan ketiga Pecco Bagnaia. Cuman memang di race ini memang ada seperti Marquez katanya seperti bermain-main gitu karena dia di tengah balapan dia 16 lap kalau nggak salah dia ngikutin adanya terus di belakang. Dikirain Pecco itu si Marquez ini main-main di GP Thailand ini seperti rajanya Thailand gitu, seperti rajanya Thailand karena seperti nggak balapan ini kayak punya si Marquez gitu, kayak punya Marc Marquez. Jadi Pecco ini agak bingung gitu, dia kenapa kok bisa kayak gini gitu. Ketika start memang Marc Marquez langsung saja melesat secepat kilat gitu ya, diikuti oleh Alex dan juga Pecco. Walaupun Ai Ogura juga di sini bersinar gitu. Jadi ya Ai Ogura ini memang dia ngikutin Pecco mulu gitu, maksudnya di belakang, tapi belum bisa menyalip gitu karena memang ini adalah bersinar ini Ai Ogura ya daripada si Pedro Acosta yang banyak omon-omon gitu. Tapi memang cukup membosankan race kemarin itu karena dikuasai oleh Marc Marquez terus gitu, karena tidak ada seperti perlawanan dari adiknya karena memang ya superior sekali Marc Marquez gitu ya. Dan cuaca memang lagi panas, banyak yang para rider yang mengeluhkan memang ada yang terbakar terbakar badannya atau gimana karena memang suhunya sangat panas sekali, seperti dibakar gitu, dibakar di panggangan bagaimana. Tapi memang race kemarin memang agak ya seperti itulah. Tapi semoga saja di race berikutnya di Argentina kita akan lihat mungkin Marquez adakah yang bisa untuk mengacaukan ataupun membuat Marc Marquez ini mengeluarkan salipannya ataupun gaya agresifnya seperti itu. Dan ini merupakan kemenangan Marc Marquez yang sekian kalinya di Buriram, karena memang sebelum dia pindah ke Ducati dia sering menang di GP Thailand ini di Honda ya, ketika 2018 2019 sebelum motor Honda itu menjadi bapuk seperti itu ya. Dan soal Marc Marquez yang dikira Pecco bermain-main itu adalah karena memang tekanan ban yang membuat Marc Marquez itu ngikutin adiknya mulu gitu, karena memang di dashboardnya ataupun di perangkatnya di bagian depan motor Ducati memang ada sensor yang memberitahukan ketika tekanan ban melebihi yang diatur oleh MotoGP itu akan berkedip-kedip seperti lampu diskotik gitu bagaimana ya. Jadi dia berkedip-kedip, jadi memberitahukan bahwa jika terus saja melanjutkan race di melebihi tekanan ban, maka akan kena penalti 16 detik dan Marc Marquez akan turun ke posisi berapa 8. Jadi itu merugikan. Daripada itu Marquez cari aman, nengok ke belakang, ngikutin adeknya supaya enggak terlalu panas bannya mungkin. Jadi ngikutin adeknya supaya bannya ini normal. Jadi ngikutin terus gitu. Dan Pecco juga di belakangnya Alex, dia juga nggak bisa berbuat apa-apa juga, ngikutin terus dan nggak bisa nyalip gitu karena memang kekurangan grip ban depan atau belakang itu Pecco ya. Sama karena memang cuaca panas, grip itu kurang, jadi harus bisa gaya balap, strategi gaya balap, dan juga harus menyesuaikan regulasi yang diterapkan oleh MotoGP. Jadi supaya pada rider tetap aman dan bisa menjuarai. Dan Marquez dia ini jago balap juga dan dia menerapkan taktik supaya tidak kena penalti gitu. Jadi ya ini taktik yang cerdas dari Marc Marquez. Jadi memang ini GP Thailand ini memang Marquez yang menguasai seperti itu, yang merajai GP Thailand seperti itu. Bahkan ketika wawancara Pecco ini seperti seperti merenung gitu, dan dia heran mengapa dia kayaknya mungkin mulai terancam karena dengan adanya Marquez yang seri pertama sudah menjuarai di MotoGP gitu. Mungkin di seri-seri berikutnya juga akan menjuarai, dan ini alarm bahaya bagi dirinya yang adalah sebagai rider utama sebelumnya di
Ducati. Makanya daripada itu banyak yang bilang bahwa apa namanya, Marquez ini, haters Marquez bilang bahwa Marquez ini akan mengacaukan Ducati gitu, karena akan bahkan mungkin Pecco juga akan apa namanya pindah jika Marquez lebih dominan di Ducati seperti itu. Kata Alex Marquez, GP24 dia dan GP24 milik kakaknya memang agak berbeda ya, karena GP24 milik Alex ini tahun kemarin di Austria ya, GP24-nya yang belum di-upgrade. Tapi kalau misalnya GP yang dipakai oleh kakaknya adalah GP24 yang sudah hybrid ataupun sudah ditingkatkan, ada komponen-komponen baru yang ditingkatkan ke mesin GP pabrikan, karena memang kalau jika sama gitu ya, pabrikan sama satelit ya harus beda. Jadi pabrikan lebih unggul dari segi komponen baru yang ditambahkan daripada GP24 yang dimiliki oleh tim satelit seperti itu. Ditambah lagi memang race kemarin bukan hanya tentang Marc Marquez, tapi memang rival-rival Marc Marquez, pembalap lain juga sepertinya karena cuaca panas atau memang mereka ini kurang balapnya gitu, atau nggak tahu gimana, mereka nggak bisa GP24 seperti Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio yang harusnya bisa gitu ya memakai GP yang sama, tidak bisa untuk setidaknya bisa merangkak ke posisi 4 atau 3 gitu ya. Si Fabio Di Gia sama Fermin Aldeguer malah kalah sama rookie yang bersinar ini, Ai Ogura gitu. Kenapa gitu? Karena harusnya kan sesama Ducati gitu ya, motornya harusnya kan bisa. Kenapa kok sepertinya Marquez ini tidak tersentuh di depan seperti itu ya? Ini yang menjadi pertanyaan gitu ya, karena memang nggak tahu emang Marqueznya terlalu gacor atau emang pembalap kemarin itu emang mereka belum mengeluarkan kekuatan penuhnya seperti kata Pedro Acosta gitu. Pedro Acosta yang dia selalu aja menyentil Marquez, padahal dia sendiri jatuh kemarin pas race utama di Thailand gitu, karena dia bilang juga bahwa Marquez ini cuma beruntung gitu, hoki menang di Thailand, nanti kalau misalnya di Argentina baru dia akan menunjukkan kekuatan supernya, padahal mah ya nggak tahu juga gitu. Untuk rider yang lainnya juga ya, untuk pabrikan yang lainnya seperti Yamaha ternyata memang benar gitu, cuma tesnya doang jago cepat, tapi ternyata ketika balapan resmi dimulai malah melempem dan seperti itu gitu ya. Fabio Quartararo, Alex Rins ataupun rider Yamaha satelit yang lainnya tidak menunjukkan hasil yang baik gitu, malah kalah sama rookie Ai Ogura dan yang bersinar tuh yang agak bagus tuh Franco Morbidelli gitu, dari Ducati lainnya. Morbidelli yang bisa setidaknya bisa di belakang Pecco ya di race utama kemarin. Tapi semoga saja gitu ya di minggu depan ataupun di minggu race di GP Argentina, semoga saja gitu ya pembalap-pembalap lain dan Martin juga semoga cepat sembuh dia ya. Jadi dia juga harus ikut ke kejuaraan ini, harus kembali lagi dan menunjukkan bahwa dia itu juara dunia. Masih juara dunia cedera terus, jadi harus bangkit. Dan apakah ini pertanda bahwa Marc Marquez akan mengambil alih mendapatkan gelar juara ke-9-nya? Dan kita akan lihat pastinya Pecco tidak akan membiarkan itu terjadi dengan mudah gitu ya, karena memang fans Pecco dan fans Marquez selalu saja rusuh dan menjelekkan satu sama lain supaya drama terjadi apa gimana. Jadi Marquez ingin gelar juara 9, tapi Pecco juga diam-diam pastinya dia merasa tertekan, dan apalagi dengan penampilan Marquez yang superior ini di Thailand. Dan jika dia harus menghentikan superiornya Marquez di race-race ataupun di GP-GP berikutnya, jika ini terus terjadi, ini dia bisa-bisa ditendang oleh Ducati Pecco ini. Jadi dia harus bisa setidaknya melawan Marquez yang sangat superior ini seperti itu di tahun ini, apalagi seperti tidak tersentuh di Thailand ini Marquez seperti itu kan. Dengan begini maka Marquez memuncaki klasemen utama ataupun peringkat pertama di MotoGP ini gitu, klasemen sementara. Dan ini kayak kakak bersaudara ini menunjukkan hasil yang sangat bagus, dan pastinya ini mungkin akan berlanjut lagi di seri berikutnya atau akan ada yang mengacaukan seperti Pedro Acosta yang kalah bersinar dari Ai Ogura gitu. Nanti kita bahas Pedro Acosta dan Ai Ogura seperti itu ya. Ini merupakan hasil ataupun pembahasan hasil dari race GP kemarin, walaupun agak telat tapi tidak apa-apa. Semoga saja terhibur dengan pembahasan yang saya lantunkan di sini. Lantunkan lagi ya, yang saya terjemahkan yang saya uraikan di sini.
Dan yang ingin menonton video lainnya silahkan di sini atau di sini, subscribe di sini gitu ya ada. Dan silahkan subscribe dan tonton lagi video yang menarik lainnya. Semoga sehat-sehat buat Kang Mas Bro di sana semuanya yang keren-keren. Dan kita sampai jumpa kembali dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.